Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 mulai. Judul perikopnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Kita berhenti sampai sini dulu. Kalau kita perhatikan, kelahiran Yesus Kristus ini dipenuhi dengan pribadi-pribadi yang luar biasa. Yang pertama yang dipilih sebagai ibu adalah Maria. Dikatakan di dalam Injil Lukas, Maria itu adalah wanita perempuan yang diperkenan oleh Tuhan, yang mendapatkan kasih karunia. Maria adalah seorang yang menjaga kekudusan. Kemudian, pribadi yang kedua adalah Yusuf sebagai tunangannya. Seorang yang menjaga kekudusan, seorang yang hatinya begitu lembut, tidak ingin menyakiti hati orang, bahkan hati orang yang sudah menyakiti dan mengkhianati dia. Kemudian ada pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus, yang dikatakan Maria mengandung dari Roh Kudus. Bukankah ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa? Dan pribadi yang keempat adalah malaikat. Anda bisa bayangkan dua orang, Maria dan Yusuf, pribadi-pribadi yang menjaga kekudusan. Kemudian Roh Kudus yang bertanggung jawab untuk bahkan mengendapkan atau menghamili atau menaungi apa yang akan diciptakan, yaitu dunia dan seluruh isinya. Dan kemudian para malaikat. Betapa luar biasanya sebenarnya dari kejadian kelahiran dari Yesus Kristus saja, ini sudah berbicara dengan pribadi-pribadi yang hebat. Sehingga kita mengetahui bahwa kalau kelahiran dari Yesus Kristus sudah sedemikian hebat, dan kemudian kita melihat begitu gemparnya, bahkan raja-raja, bahkan orang Majus semuanya ikut ambil bagian, dan kehidupan Yesus Kristus tidak ada satu hari pun yang tidak ada kegemparan. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelimpahan. Ya. Bahkan kematiannya menggetarkan surga, bumi, bahkan di bawah bumi, yaitu neraka. Menggetarkan sedemikian rupa. Dan kemudian bisa bayangkan ketika Yesus bangkit dan naik ke surga. Bahkan dikatakan duduk di tempat yang jauh lebih tinggi dari semua yang ada. Bukankah ini kedahsyatan yang luar biasa? Kalau Daud saja, seorang raja yang tidak tergantikan kebaikan dan kehebatannya sampai sekarang dieluk-elukan. Daud saja mengatakan, "Kejadianku dahsyat dan ajaib."
Oleh karena itu kalau Daud saja kejadiannya dahsyat dan ajaib, maka kejadian dari Yesus, Allah menjadi manusia, bukankah itu jauh lebih dahsyat lagi? Dan lebih dahsyat lagi ketika kelahiran Yesus yang kedua, yaitu Yesus lahir di dalam hati kita. Bahkan orang-orang yang super bejat bisa menjadi orang yang super kudus. Orang yang tidak berguna bisa membawa dampak bagi banyak orang, bahkan bangsa mungkin. Bukankah itu kelahiran yang jauh lebih dahsyat lagi? Bagaimana nanti kedatangan Yesus lagi yang kedua kalinya? Seluruh dunia secara serempak akan melihat akan kemuliaan Yesus Tuhan kita, Hakim yang maha adil itu. Sidang jemaat, oleh karena itu kita lihat bahwa sebenarnya kehadiran kita di dunia ini hanya diperuntukkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Anda perhatikan perjanjian lama dengan tokoh-tokoh nabi-nabi yang begitu dahsyat. Mereka itu hanya bernubuat dan mempersiapkan umat Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian pula kita yang lahir baru ini dipersiapkan hanya untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sehingga sungguh-sungguh yang harus kita tekankan adalah persiapan kita di dalam menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menyambut yang maha kudus itu, maka kita juga harus mempersiapkan diri kita hidup dalam kekudusan. Betapa pentingnya kita menjaga setiap langkah kita, setiap kehidupan kita, setiap perkataan kita. Ingat bahwa kita bukan hanya bertanggung jawab kepada orang-orang di sekeliling kita. Paulus katakan, aku senang mendengar imanmu, bahwa bahkan ketika aku tidak hadir, engkau memanifestasikan imanmu, memperlihatkan imanmu kepada semua orang. Bukan hanya kalau diawasi bertindak baik, berkata-kata baik, tetapi ketika tidak ada yang mengawasi pun, mereka tetap memanifestasikan imannya dengan baik. Demikian pula kita, ingat kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari berhati-hati dengan tindakan dan perkataan kita, bahwa kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Sidang jemaat, bahwa kelahiran Yesus bukan hanya dongeng. Bahkan ini begitu jelasnya sehingga dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Berarti bisa dipertanggungjawabkan bahwa Allah menjadi manusia dan urutan-urutannya jelas. Kejadian-kejadiannya jelas. Jadi bukan dongeng, kata seperti berikut, jelas. Artinya kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita, kata Rasul Petrus. Bahwa setiap umat Kristen harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Ketika orang-orang yang tidak kenal Tuhan bertanya kepada kita tentang iman kita, jangan selalu menjawab, ayo kita tanyakan ke pendeta saya. Bukan. Kita harus bisa menjelaskan iman yang sangat sederhana, yaitu tentang kelahiran baru. Minimal tentang kelahiran baru kita bisa menjelaskan. Kata ini harus kita perhatikan seperti berikut, jelas. Ya. Pada waktu Maria ibunya, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus
sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di akhir zaman, di mana semua serba kompromi, bahkan kekudusan pun dikompromikan. Kita melihat banyak orang yang sebelum menikah sudah hamil terlebih dahulu. Dan kalau dahulu itu memalukan, sekarang dianggap hal yang biasa. Perhatikan, dulu itu dianggap memalukan, sekarang dianggap hal yang biasa. Lebih hebat lagi, sekarang memberitakan kehamilan sebelum pernikahan bisa disampaikan dengan tertawa, tanpa rasa malu sama sekali. Ya. Tetapi saya mau menekankan firman Tuhan, ya dan amin, dan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah dikurangi esensinya. Oleh karena itu, kalau kekudusan dahulu dipandang begitu penting, maka sekarang pun kekudusan tetap dipandang sangat penting. Tidak berubah sedikit. Ya. Mengapa terjadi banyak perceraian? Apakah mungkin salah satu penyebabnya adalah sebelum kita memasuki pernikahan, kita sudah orang-orang banyak yang berhubungan seks dengan wanita lain, dengan perempuan, dengan laki-laki lain. Sehingga mereka memasuki pernikahan tanpa kekudusan, dengan pengalaman-pengalaman seks yang tidak wajar, pengalaman-pengalaman seks yang tidak kudus. Dan ini membawa dampak ketika mereka masuk dalam pernikahan. Bahasa kasarnya, karena kita sudah dewasa, bahasa kasarnya, akhirnya mereka membanding-bandingkan. Perhatikan, betapa pentingnya bahkan sebelum kita masuk dalam pernikahan, kita selalu menjaga kekudusan. Sehingga kekudusan ini akan terus berlanjut ketika kita masuk di dalam pernikahan. Di sini dikatakan bahkan setelah bertunangan, Maria dan Yusuf belum berhubungan sebagai suami istri. Ya. Mereka hidup dalam kekudusan. Dan hanya orang yang hidup kudus bisa layak dan bisa menerima kehadiran dan karya Roh Kudus di dalam hidupnya. Hanya orang yang menjaga kekudusan, yaitu Maria menjaga kekudusan, sehingga bejana ini layak untuk dipakai oleh Roh Kudus. Dikatakan Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf. Maria yang menjaga kekudusan itu didatangi oleh Roh Kudus dan dianggap layak untuk mengandung Yesus. Roh Kudus masuk ke dalam kandungan dan berkarya di dalam kandungan dari Maria. Seringkali kita sekarang menjauhkan kekudusan ini dari kehidupan kerohanian kita. Bahkan sepertinya merasa aneh kalau kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesederhanaan. Kita selalu yang dipentingkan adalah kesuksesan dan keberhasilan. Padahal sebenarnya yang terpenting adalah kekudusan. Karena dengan kekudusan kita dianggap layak untuk menerima Tuhan kita,
untuk menerima karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya di dalam karya itu ada karya keselamatan, ada karya kesembuhan, ada karya kelimpahan. Semua yang baik Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Maria menjaga kekudusan, jelas di sini dikatakan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kemudian Yusuf, karena Yusuf suaminya. Jadi pada zaman Alkitab ini bahwa ketika kita bertunangan maka itu sudah dianggap sebagai suami istri. Tetapi tidak boleh berhubungan terlebih dahulu. Oleh karena itu sebenarnya yang ditulis di dalam Alkitab, seseorang boleh menceraikan istrinya kalau istrinya itu berzina. Sebenarnya yang dimaksud itu adalah pertunangan ini, karena perzinahan itu tidak sebenarnya bukan berzina tetapi percabulan. Kalau berzina itu antara suami istri, ya. Tetapi perzinahan bukan suami istri atau bahkan juga mencakup suami istri, tetapi lebih mengarah ke yang bukan suami istri. Sebenarnya itu, kita tidak akan bahas itu lebih dalam, tetapi mari kita lihat di sini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Bayangkan hati Yusuf, orang yang disakiti, orang yang dikhianati. Berandai-andai kita ada di posisi dari Yusuf, minimal dengan alasan supaya orang lain tidak salah mengira kita ini yang bejat, yang salah, maka kita akan mengungkapkan kebenarannya bahwa Maria yang berselingkuh, bukan saya. Kalau kita di pihak Yusuf, ya, dengan alasan yang bisa diterima, tetapi dampaknya adalah Maria akan dicemarkan nama baiknya. Tetapi Yusuf tidak seperti itu. Perhatikan, saya percaya bahwa kebanyakan dari kita ketika mengalami hal yang Yusuf alami ini akan bertindak untuk menyebarkan dengan tanda kutip kebenaran ini kepada semua orang supaya nama kita tetap terjaga dan orang yang mengkhianati kita akan hancur namanya. Tetapi kita lihat Tuhan tidak salah pilih. Tuhan sungguh menyeleksi siapa yang akan menjadi orang tuanya sebagai manusia. Yusuf dikatakan tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik seseorang, itu saja. Ya, saya buat secara umum supaya bisa diterima. Yusuf adalah orang yang tulus hati. Tidak ada maksud-maksud terselubung, sukar untuk mencari orang yang tulus hati. Kebanyakan sekarang bahkan orang melakukan kebaikan karena ada tujuan-tujuan tertentu. Karyawan itu bekerja dengan rajin dengan tujuan-tujuan tertentu. Bukan hanya sekedar tanggung jawab mereka untuk melakukan yang terbaik, tetapi supaya naik jabatan, supaya gajinya meningkat dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi tulus hati ini melakukan tanggung jawabnya, apakah itu akan mendapat penghargaan atau tidak? Karena dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, maka dia melakukan yang terbaik. Ya, itu tulus hati namanya.
dan jujur. Sekarang untuk menemukan orang yang seperti ini sukar. Bahkan banyak pendeta pun sekarang melayani dengan tidak tulus hati. Bahkan jemaat melayani pun banyak yang tidak tulus hati. Bahkan karyawan-karyawan yang bekerja pun tidak tulus hati. Bahkan bos-bos yang mempunyai karyawan juga menggaji atau memberikan aturan-aturan tidak dengan tulus hati. Banyak yang tidak tulus. Anda melihat bahkan orang-orang sekarang bekerja kalau sudah rajin, setia, ya kan? Gajinya naik terus kemudian dipindah, dipersukar. Tujuannya apa? Supaya berhenti, nanti perusahaan itu ambil karyawan baru dengan gaji yang lebih rendah lagi. Lihat bahwa ketulusan itu sekarang itu jarang kita bisa temui. Kalau dulu kan karyawan yang puluhan tahun itu disayang. Apalagi yang penting jujur kan gitu bahkan. Sekarang enggak. Apakah akan membawa keuntungan lebih besar kepadaku atau tidak? Itu ukurannya. Artinya ketulusan itu sekarang jarang kita bisa temui. Ketulusan itu jarang bisa kita temui. Kalau dahulu kita lihat orang-orang beribadah ya. Kalau saya lihat zamannya Om Ishak Leo, zamannya Papi, orang beribadah, jemaat beribadah. Sekalipun perhatikan, sekalipun mereka melihat kelemahan-kelemahan hamba Tuhan yang melayani, prinsip mereka, aku tidak peduli, yang penting aku datang kepada Tuhan. Lihat, orang zaman dulu. Zaman sekarang, jangan sampai dilihat kelemahan sedikit saja dari hamba Tuhan, itu akan jadi besar. Artinya kembali, ketulusan bahkan dalam beribadah pun jarang kita bisa temui. Oleh karena itu, mari dengan Natal ini kita mengembalikan apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Yusuf, pribadi yang harus kita teladani, dia orang yang tulus hati. Sekalipun dia dikhianati. Ya, di dalam cerita ini kan bagi Yusuf dia dikhianati. Tetapi dia tidak mau rame. Dia tetap menjaga nama baik dari Maria. Bahkan bisa dikatakan dia menjaga keselamatan dari Maria. Karena kalau ketahuan Maria itu hamil bukan dengan Yusuf sebagai tunangannya, Maria akan dirajam dengan batu sampai mati. Lihat, inilah pribadi dari Yusuf. Seorang yang patut kita teladani dengan waktu-waktu Natal yang kita sedang jalani ini. Ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Lihat kembali bahwa orang yang tulus hatinya, orang yang menjaga hatinya sedemikian rupa akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Alkitab katakan Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 bahwa orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya akan melihat Tuhan. Di sini kita melihat Yusuf melihat malaikat. Tidak semua orang bisa melihat malaikat, tidak semua orang bisa melihat Tuhan. Hanya orang yang menjaga hatinya, hanya orang yang kudus hatinya akan melihat Tuhan, akan melihat malaikat. Dan Yusuf mengalami hal ini. Yusuf
mendapatkan kunjungan malaikat. Di sini dikatakan, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Yusuf mengalami perjumpaan dengan malaikat. Dan Yusuf bukan orang yang dengan cepat melakukan tindakan karena panas hati. Perhatikan kata ini. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, mempertimbangkan untuk menceraikan Maria, mempertimbangkan untuk meninggalkan Maria. Bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang-orang yang berhikmat, yang selalu mempertimbangkan dengan matang apa yang akan kita lakukan? Atau kita adalah orang yang dipimpin oleh emosi sesaat yang pada akhirnya akan menimbulkan penyesalan. Tetapi seringkali bahkan setelah menyesal karena gengsi untuk mengakui bahwa dia sudah salah, dia tidak akan kembali untuk ke jalan yang benar, untuk melakukan yang benar. Kenapa? Karena gengsi. Kenapa gengsi? Karena sombong. Karena sombong. Coba lihat orang sombong kan. Sedikit-sedikit tersinggung. Tidak dipikirkan. Yang penting emosinya jalan. Ya. Kalau sampai Yusuf ini dipimpin oleh emosi. Tidak ada firman yang mengatakan ketika ia mempertimbangkan maksudnya. Banyak orang yang melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan. Hanya karena tersinggung. Hanya karena marah sesaat. Karena merasa dirugikan. Tanpa mempertimbangkan. Mereka melakukan sesuatu. Yang pada akhirnya sebenarnya. Walaupun tidak diungkapkan. Saya percaya. Manusia normal ketika sudah melakukan dan dia sadar salah, pasti ada penyesalan. Tetapi ingat kembali, kesombongan, gengsi akan membuat orang itu yang sadar bahwa dirinya salah, tetap akan melangkah dalam kesalahannya dengan berpikir bahwa ketika mereka nanti melakukan dari langkah yang salah ini, mereka akan bertemu dengan langkah yang benar selanjutnya. Itu sama aja dengan menipu diri sendiri. Anda bisa bayangkan perjalanan yang sudah tersesat. Perjalanan itu tidak bisa diteruskan. Kalau diteruskan, Anda akan semakin jauh tersesat. Anda harus berhenti, Anda harus berbalik, kembali kepada jalan yang semula terlebih dahulu. Kemudian dari jalan yang semula sebelum kita tersesat, Anda boleh melangkah lagi, menentukan yang benar. Tetapi ini jarang dilakukan. Di dalam kitab Yeremia selalu Tuhan mengatakan melalui nabinya, berbaliklah, ambillah jalan yang semula itu, ambil jalan yang semula dikatakan. Tetapi umat Tuhan tidak mau. Umat Tuhan mau terus melangkah dalam kesalahan dengan berpikir satu saat ketika melangkah kesalahan mereka akan menjadi benar. Oh, selamanya tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, ya, dari Roh Kudus. Kita lompat dahulu ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sidang jemaat, mendapat kunjungan malaikat, mendapat kunjungan Tuhan, dan mendapatkan firman-Nya. Itu adalah satu hal. Ya.
Tetapi mentaati untuk melakukan firman Tuhan itu adalah hal yang lain. Ya. Saya ingat satu saat Tuhan berbicara dengan jelas. Dan saya sampaikan kepada anak kaum muda, saya katakan, tunggu ya, sebentar lagi Tuhan akan kasih jodoh kepadamu. Dia mendengar suara Tuhan, saya jelas mendengar suara Tuhan. Tetapi anak ini tidak mau mentaati firman Tuhan itu. Dia katakan dia sudah punya pacar dan pacarnya tidak seiman. Dan dia tetap melangkah dengan keinginannya. Dia mendapat firman yang saya dengar langsung. Dan akhirnya dia menyimpang dari iman. Perhatikan bahwa mendengar suara Tuhan adalah satu hal. Mentaati suara Tuhan hal yang lain. Banyak orang merasa dan bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi masalahnya, apakah mereka mau mentaati? Tidak mudah loh Yusuf ini, walaupun dia melihat malaikat, mendengar malaikat menyampaikan firman itu. Tetapi untuk melakukannya, bukankah Yusuf harus mempertimbangkan lagi? Minimal Yusuf akan mengalami ini kalau di zaman kita. Bodoh kamu, orang tunanganmu sudah, ya kan, sudah berhubungan dengan laki-laki lain, kok kamu masih mau nikahi? Minimal kan seperti itu. Walaupun Yusuf tahu kebenarannya bahwa Maria tidak berselingkuh, tetapi kan apa kata orang yang mempermalukan Yusuf, yang mengata-ngatai Yusuf bodoh? Loh, ini butuh keberanian loh untuk melakukan firman. Dan dikatakan oleh orang-orang di sekeliling kita bodoh. Dan Paulus juga mengatakan, iya, iman kita bagi orang yang akan mengalami kebinasaan itu adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi kita bukan kebodohan. Itu adalah iman yang membawa pengharapan. Jadi lihat di sini bahwa ada orang-orang yang bisa mendengar suara Tuhan, tetapi apakah berani untuk melakukan? Yusuf tidak mudah untuk menerima Maria. Dia akan berhadapan dengan keluarganya yang tidak mendapat kunjungan malaikat dan tidak tahu kebenarannya secara pasti. Dan kemudian kalaupun diceritakan, iya kan, masa akan percaya? Coba kalau sekarang anak kita hamil, belum kawin, dan anak kita mengatakan, lu ada malaikat, ada Roh Kudus yang datang kepada saya. Tiba-tiba ketika bangun saya hamil, Ma. Loh, percaya atau enggak? Bukankah ini yang akan dijelaskan oleh Yusuf kepada orang-orang di sekitarnya? Dan Yusuf akan dikatakan bodoh, gila, dan sebagainya. Bagaimana dengan Hosea, Nabi Hosea yang mendapatkan firman Tuhan dan disuruh oleh Tuhan untuk menikahi pelacur? Bagaimana? Artinya bahwa mentaati suara Tuhan itu tidak mudah. Bagaimana kalau Anda mendengar suara Tuhan dan Tuhan katakan jual mobilmu dan kemudian persembahkan seluruh uangnya untuk pekerjaan Tuhan? Mendengar mudah, melakukannya sukar. Dan bahkan sering kita hanya mendengar tetapi tidak mampu atau tidak mau melakukannya. Biarlah Natal ini akan meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang ketika mendengar suara Tuhan, kita mendapatkan anugerah Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ayat 21. Ia
ini firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, Juru Selamat, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Namanya adalah Juru Selamat. Yesus yang artinya Juru Selamat, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bahwa Natal adalah kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Berarti karena dosa yang menyebabkan keterpisahan kita dengan Allah, maka ketika Yesus berkarya, maka kita akan dipersatukan kembali dengan Tuhan. Karena dosa yang menyebabkan kemiskinan, maka ketika itu diselesaikan oleh Yesus, Yesus adalah Juru Selamat dari dosa, maka Yesus juga menyelesaikan kemiskinan. Yesus juga menyelamatkan kita dari kesakitan. Yesus juga menyelamatkan keuangan kita. Yesus juga menyelamatkan keluarga kita. Dia adalah Juru Selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan dosa ini yang menyebabkan kemiskinan, dosa ini yang menyebabkan kesakitan, dosa ini yang menyebabkan kematian, dosa ini yang menyebabkan kehancuran. Sehingga ketika Yesus menyelamatkan kita dari dosa, maka hidup kita pun akan bebas dari kemiskinan, bebas dari kesakitan, bebas dari kematian, bebas dari kehancuran. Jangan hanya membatasi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai keselamatan yang abstrak. Saya katakan abstrak ya. Karena seringkali orang Kristen itu hanya mengatakan, aku diselamatkan, puji Tuhan, aku diampuni dosaku. Selesai. Dampak dari diselamatkan, diampuni dosanya itu apa? Tidak kelihatan. Oleh karena itu saya katakan abstrak. Hanya percaya bahwa dosanya diampuni. Tetapi sakitnya kok tidak sembuh. Kemiskinannya kok terus berlanjut. Kehancurannya kok terus berlanjut. Sifat-sifat dosanya kok terus berlanjut. Itu abstrak. Tidak jelas. Seseorang yang menikmati karya keselamatan dari Yesus Kristus, maka hidupnya akan berubah. Pengalamannya juga akan berubah. Yesus namanya Yesus, yaitu Juru Selamat dari dosa. Dosa yang menyebabkan kemiskinan. Dosa yang menyebabkan keterpisahan kita dengan Allah. Dosa yang menyebabkan kehancuran. Dosa yang menyebabkan penyakit. Ketika dosa itu diselesaikan, maka keadaan kita pun seharusnya berubah. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabinya. Natal berbicara tentang penggenapan firman Tuhan. Natal berbicara tentang penggenapan nubuatan. Nubuatan yang dekat, nubuatan yang jauh hari sudah disampaikan. Yang ratusan tahun, yang ribuan tahun, ya kan? Bahkan dari zaman Adam sudah ada nubuatan, keturunan perempuan ini akan menghancurkan keturunan ular itu. Berbicara tentang Yesus. Bahkan Musa mengatakan, ini yang diklaim oleh agama tetangga. Musa mengatakan, Tuhan akan memberikan seorang yang lain yang sama dengan aku, yang akan menjadi penyelamat. Yang sama, perhatikan, yang sama dari bangsa yang sama. Berarti dari orang Israel, bangsa yang sama. Tetapi ini diambil, diklaim oleh agama lain. Oh, ini bukan Yesus.
Ini adalah rasulku yang dimaksud. Tidak bisa. Bangsanya aja beda. Sedangkan Musa jelas mengatakan dari bangsa yang sama. Bangsa Israel. Musa menubuatkan Yesus. Yesaya menubuatkan Yesus 750 tahun sebelum Yesus lahir. Dan sekarang bayangkan ribuan, ratusan tahun, dan mungkin yang lebih dekat lagi. Minimal 400 tahun. Karena dikatakan selama 400 tahun itu disebut masa kegelapan. Artinya Tuhan tidak bicara. Dan kemudian terjadilah firman Tuhan digenapi. Jangan putus asa di dalam menantikan janji Tuhan atas hidup kita. Bahkan sampai dalam taraf ketika kita lupa pun Tuhan tetap ingat. Dan pada waktu itu terjadi, Roh Kudus akan mengingatkan, bukankah ini keinginanmu 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita akan ingat. Kita akan ingat. Iya. Saya ingat dulu kalau lihat-lihat film itu ya, film-film Cina Mandarin itu kan kalau rumahnya itu selalu halamannya di tengah kan. Ya, dikelilingi oleh ruangan-ruangan. Saya dan istri saya mengatakan enak ya punya rumah itu, enak rumah. Ternyata pastori dibangun, saya melihat, loh iya ya, kamar-kamar kok mengelilingi halaman di belakang. Nah, ya, ketika kita sudah melupakan, ingat Tuhan tidak pernah melupakan. Dia sedang beracara untuk membuat semuanya itu terjadi. Ribuan tahun, ratusan tahun, Tuhan ingat dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Natal berbicara tentang penggenapan semua janji Tuhan. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak darah mengandung, itu bukankah sudah luar biasa? Penuh dengan keajaiban. Alkitab atau Natal ini penuh dengan keajaiban. Seorang perawan mengandung, itu sudah keajaiban. Seorang perawan melahirkan seorang anak laki-laki, itu keajaiban. Bahkan kemudian Tuhan menyertai kita. Bukankah itu keajaiban? Siapa kita sih? Kok Tuhan mau menyertai kita? Ya. Anda bisa bayangkan seorang raja yang mulia maukah tinggal di sebuah gubuk yang reot? Loh, kita ini orang berdosa. Dulunya kita orang berdosa. Siapa kita sih? Kok sampai-sampai Tuhan yang maha mulia, raja itu, mau tinggal di dalam kita dan terus membenahi kita dari gubuk yang reot ini menjadi istana bait Allah yang mulia. Saya mau katakan, dari gubuk yang reot ditinggali dan terus dibenahi oleh raja segala raja ini sampai menjadi bait Allah yang mulia. Sidang jemaat, Paulus katakan yang lama sudah berlalu. Dengan karya Yesus ini, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama penuh kelemahan, yang lama penuh dengan dosa, yang baru adalah ciptaan baru. Orang yang kudus, orang yang dibenarkan, anak Allah
dan pewaris kerajaan. Jadi jangan sampai kita mendengar jemaat GPPS berdoa bahkan di banyaknya orang, Tuhan perhatikanlah aku yang lemah ini, orang yang tidak berguna. Anda menghina karya Tuhan. Karena itu yang lama sudah berlalu, yang bahkan sudah tidak ada di ingatan Tuhan lagi, bahwa kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang dibenarkan. Kita adalah anak angkat Tuhan, kita adalah ahli waris kerajaan. Sehingga jangan menyangkali firman Tuhan dengan doa yang sok merendahkan diri. Tuhan perhatikanlah aku orang yang tidak berdaya ini. Aku adalah cacing, ulat, debu, tanah, disebut semua. Ya. Dan kemudian nangis sendiri. Nangis dengan kesedihan sendiri atau nangis karena sukacita, itu beda. Aku adalah anak raja, aku adalah orang yang dibenarkan, aku orang yang dikuduskan, aku yang dipandang layak untuk menghadap tahta kasih karunia. Kan untuk menghadap tahta raja itu tidak mudah kan? Tetapi inilah kita. Inilah kita. Oleh karena itu Natal dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Allah menyertai kita. Jangan minder. Anda tidak pernah sendiri. Anda bisa bayangkan Anda dikawal seorang jenderal. Bagaimana kalau jenderal bintang 4 mengawal Anda? Untuk menghadap presiden, masa Anda akan dulu gini? Kalau zaman sekarang dikawal ya, fotokan, cepat, ya kan? Ini Allah menyertai kita. Anda bisa bayangkan itu, dahsyatnya itu. Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, bisa bayangkan naik mobil dengan jenderal bintang 4, jalan tuh dibersihkan. Ya kan? Jalan dibersihkan. Tidak ada orang-orang yang tidak pantas bisa mendekat. Dan Alkitab juga mengatakan bilangan 23 ayat 23. Tidak ada mantra, tidak ada tenung yang akan mempan terhadap engkau. Kenapa? Karena Allah beserta kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pada akhirnya, buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Yusuf menerima Maria sebagai istrinya, serumah dengan Maria, tetapi perhatikan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf adalah seorang yang dipenuhi dengan penguasaan diri. Sidang jemaat, seseorang yang sabar melebihi pahlawan yang mengalahkan kota dikatakan. Oleh karena itu ketika kita bisa menguasai diri, maka kita melebihi seorang pahlawan. Natal mengingatkan kita, inilah yang Tuhan tetapkan bagi kita. Menjadi orang yang bisa menguasai diri. Menjadi orang yang melebihi pahlawan. Tuhan menyertai kita.